Bab 736, Pengkhianat dalam keluarga Qin. Tuan Fang, izinkan saya memberitahu Anda spekulasi saya, kata Steve sambil menarik napas dalam-dalam. Silakan, jawab Fang Yu. Pertama-tama, kita bisa menyingkirkan kecurigaan paman kedua, karena dia adalah ayah kandung sepupuku. Sekalipun paman kedua benar-benar tidak berperasaan dan ingin mendapatkan posisi kepala keluarga dengan segala cara, sebaiknya dia menunggu sampai sepupuku resmi menjadi kepala keluarga baru bertindak, jangan sekarang. Kata Steve. Benar, Fang Yu mengangguk, setuju dengan Steve. Kecuali paman kedua saya, satu-satunya tersangka adalah paman tertua dan ayah saya, kata Steve sambil menggertakkan gigi. Dia benar-benar tidak ingin menganggap ayahnya seperti itu. Namun kenyataannya memang begitulah situasinya, dan dia tidak mungkin tidak mempertimbangkan kecurigaan ayahnya. Bukankah kamu punya paman keempat? Tanya Fang Yu. Paman keempat, mustahil baginya. Dia tidak tertarik pada kekuasaan atau keuntungan. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah ikut campur dalam bisnis keluarga kami. Kakek pernah bilang ingin membantunya mengelola sebagian bisnis, tapi dia menolak, kata Steve. Oh, silakan ceritakan spekulasimu, kata Fang Yu sambil mengangkat alisnya. Aku tidak bisa mengatakan dengan pasti siapa yang lebih mencurigakan antara pamanku dan ayahku, tapi aku punya cara. Kata Steve. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, telepon seluler di sakunya berdering. Ekspresi Steve berubah. Ia mengeluarkan ponselnya dan melirik Fang Yu. Fang Yu memberi isyarat padanya untuk menjawab telepon. Setelah melihat ide penelepon, Steve, dengan keringat di dahinya dan wajah pucat, menjawab panggilan itu. Ayah, apakah ada yang ingin ayah bicarakan denganku? Tanya Steve. Sepupu, aku belum melihatnya. Sepertinya dia meninggalkan rumah keluarga Qin bersama Tuan Fang. Aku akan mencarinya nanti. Setelah berkata demikian, Steve menutup teleponnya, tangannya yang memegang telepon sedikit gemetar. Sepertinya ayahmu adalah tersangka terbesar, kata Fang Yu sambil tersenyum. Steve berdiri di sana, tak bisa berkata apa-apa. Baginya, panggilan telepon ini bagaikan guillotine yang dijatuhkan di kepalanya, membuatnya putus asa. Ia terus berdoa agar orang yang menelepon itu bukan ayahnya. Tetapi hasilnya membuatnya merasa kecewa. Ponsel Stella selalu ada di saku celananya. Dalam keadaan normal, jika Arya ingin menemukan Stella, dia pasti akan menelepon ponsel Stella terlebih dahulu, daripada menelepon Steve untuk menemukan Stella. Alasan mengapa Arya melakukan ini adalah karena dia sudah tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada Stella, jadi dia tanpa sadar menelepon Steve. Di sisi lain, dia juga ingin memastikan kematian Stella sesegera mungkin, sehingga isi surat wasiat mengenai warisan kepala keluarga tidak sah. Bagaimana mungkin ayah? Bagaimana mungkin dia melakukan ini? Hanya demi posisi kepala keluarga. Steve merasa pikirannya menjadi kosong dan bernafas menjadi sulit. Dia berdiri di sana dan bisa mendengar detak jantung yang cepat. Namun pada saat itu, telepon genggamnya berdering lagi. Steve tertegun dan mengeluarkan ponselnya. Telepon itu dari paman saya Darin. Paman, Steve menjawab telepon, sepupu. Aku juga mencarinya. Oke. Setelah menutup telepon, Steve menatap Fang Yu, dan kemudian telepon di tangannya jatuh ke tanah dengan suara, bang. Panggilan dari paman dan ayah saya datang berurutan dengan cepat, dengan selisih waktu kurang dari 5 detik. Keduanya mencari Stella, tetapi mereka berdua langsung menelepon Steve. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, Fang Yu mengeluarkan ponsel dari saku celana Stella dan melihatnya. Ponsel berfungsi normal, tidak dimatikan dan tidak ada panggilan tak terjawab. Apakah kamu yakin sepupumu hanya punya satu ponsel ini dan satu nomor ini? Tanya Fang Yu. Ya, Steve mengangguk. Ini cukup menarik. Fang Yu menyentuh dagunya dan pada dasarnya memahami situasinya. Apa yang ingin dilakukan paman dan ayahmu terhadap sepupumu? Tanya Fang Yu. Mereka bilang akan mengadakan rapat internal lagi, jawab Steve. Begitukah? Kalau begitu, ayo kita bersiap-siap. Ajak sepupumu dan lihat siapa yang akan takut, kata Fang Yu sambil tersenyum. Tetapi sepupu, Steve memandang Stella yang pingsan di sampingnya. Tidak apa-apa, aku bisa membangunkannya dengan cepat, kata Fang Yu, meskipun itu bukan ide yang bagus, tapi memikirkan pertunjukan menakjubkan yang akan segera dimulai, aku jadi tidak sabar. Pukul 11 malam. Rumah keluarga Qin terang benderang. Sekelompok besar orang, menerima perintah, sedang mencari keberadaan Stella. Namun saat ini, Fang Yu, Stella, dan Steve berjalan masuk dari gerbang dengan angkuh. Nona, kemana saja Anda? Banyak orang mencari Anda, seorang pelayan maju dan bertanya. Wajah Stella tidak begitu bagus saat ini, tetapi pikirannya sangat jernih. Steve telah menceritakan semuanya padanya. Sekarang, dia hanya ingin menghadiri apa yang disebut rapat keluarga internal. Di mana paman dan yang lainnya? Tanya Stella dingin. Mereka semua sekarang ada di aula duka, jawab kepala pelayan. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Kau pergilah dan beritahu yang lain yang masih mencariku bahwa mereka tidak perlu mencariku lagi, aku sudah kembali, kata Stella. Baik, Nona. Kepala pelayan itu berbalik dan pergi. Stella menarik napas dalam-dalam, menatap gedung yang terang di kejauhan, lalu berjalan ke arahnya.
Fang Yu dan Steve mengikutinya di belakangnya. Tak lama kemudian, mereka bertiga pun sampai di pintu aula duka. Darin dan istrinya, ketiga anak mereka, Ray dan istrinya, Arya dan istrinya, dan Elvano, semuanya mengenakan pakaian berkabung dan berlutut di depan aula berkabung, menghadap peti mati tempat jenazah Berlin dibaringkan. Stella berdiri di belakang mereka, tidak bergerak. Namun langkah kakinya telah terdengar. Ray berbalik dan melihat Stella, lalu berkata sambil tersenyum, "Stella, kemana saja kamu? Cepat datang dan beri penghormatan." Pada saat ini, Darin, Arya dan yang lainnya juga berbalik dan menatap Stella. "Kemana kamu pergi?" Tanpa menyapa, tanya Darin sambil mengerutkan kening. "Beraninya kau berkeliaran di hari seperti ini?" Arya juga mengerutkan kening dan memarahi. Fang Yu melihat ekspresi orang-orang ini. Pada saat ini, Fang Yu melihat ke samping dan melihat Elvano, yang masih berlutut dengan kepala di tanah. Karena kepalanya ditekan ke tanah, ekspresinya tidak dapat terlihat. Tetapi tangannya yang tertopang di tanah, terkepal dengan urat menonjol, menampakkan suasana hatinya saat itu. Ternyata itu dia. Fang Yu menyipitkan matanya sedikit, senyum muncul di sudut mulutnya. "Kenapa kamu diam saja? Kemana saja kamu? Paman keempatmu bilang ponselmu tidak bisa dihubungi dan kami tidak bisa menemukanmu. Jadi kami bertanya pada Steve, tapi Steve juga tidak bisa menemukanmu." Darin jelas sangat marah dan bertanya. "Stella, kemana kamu pergi? Jelaskan pada pamanmu. Aku tahu kamu tidak akan kabur tanpa alasan." Tanya Alindra, ibu Stella, dengan lembut. "Seseorang ingin membunuhku." Pada saat ini, Stella berbicara dengan dingin. "Apa?" Mendengar kata-kata itu, ekspresi semua orang yang hadir berubah. Elvano yang tidak berbalik, gemetar hebat. "Stella, apa yang terjadi?" Ray berdiri dan bertanya dengan wajah pucat. 40 menit yang lalu, Tuan Fang dan saya sedang berjalan di jalan setapak di luar rumah ketika kami diserang. Stella melirik Fang Yu di belakangnya dan berkata, "Saya pingsan di tempat. Kalau bukan karena Tuan Fang, saya mungkin sudah mati." "Siapa yang berani sekali? Siapa yang berani sekali?" Ray menatap dan mengamati orang-orang di depannya. Meskipun dia lemah secara alami, dia bukanlah orang bodoh. Ia tahu betul bahwa siapapun yang berani membunuh saat ini kemungkinan besar menginginkan kedudukan kepala keluarga. Hanya dua orang yang hadir dan memenuhi syarat untuk mewarisi posisi kepala keluarga, yaitu kakak laki-laki tertua dan kakak laki-laki ketiga. "Stella, apa kau yakin apa yang kau katakan itu benar?" Pada saat ini, Darin juga berdiri dan bertanya dengan wajah muram. "Benar, ada keributan yang cukup besar ketika sepupuku diserang. Aku kebetulan berada di dekat situ saat itu dan tiba dengan cepat." Pada saat ini, Steve berdiri dan berkata, "Kamu juga ada di sana. Bagaimana kamu menjawab panggilan telepon tadi?" Arya melangkah maju dengan ekspresi bingung di wajahnya. "Aku sengaja melakukan ini, karena aku ingin tahu siapa yang ingin membunuh sepupuku," kata Steve. Setelah mengatakan itu, Steve menoleh ke belakangnya dan melihat Elvano masih berlutut di tanah. Yang lainnya mengikuti pandangannya dan menatap Elvano. Saat ini, dahi Elvano masih menempel di tanah, tetapi tubuhnya jelas sedikit gemetar. "Kamu berhasil bertahan sampai sekarang, jadi kekuatan mentalmu cukup bagus. Tapi sayangnya, kamu punya banyak kekurangan dalam melakukan sesuatu." Pada saat ini, Fang Yu yang selama ini diam, berbicara sambil tersenyum. Mendengar ini, Elvano mengangkat tubuh bagian atasnya dan perlahan berdiri. Saudara keempat. Darin dan yang lainnya menatap Elvano dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. "Ya, aku melakukannya." Elvano berbalik dan tiba-tiba membuka mulutnya, memperlihatkan senyuman gila yang membuat orang-orang menggigil. Bab 737, Histeria. Mendengar ini, Darin dan yang lainnya membuka mata lebar-lebar dan menatap Elvano. "Kakak keempat, kenapa kau melakukan ini?" Tanya Darin ngeri. Ray dan Arya juga menatap Elvano dengan linglung, otak mereka tidak dapat bereaksi sejenak. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa orang yang melakukan hal yang kejam dan tidak manusiawi seperti itu adalah Elvano. Elvano jelas merupakan orang terakhir yang melakukan ini. Dia tidak tertarik dengan bisnis keluarga. Dia adalah seorang fanatik seni bela diri yang mengabdikan dirinya untuk mempelajari seni bela diri dan tidak pernah ikut campur dalam apapun yang berkaitan dengan kepentingan keluarga. Tapi sekarang, pada hari Berlin meninggal, dia menyerang keponakannya yang akan menjadi kepala keluarga. Alasan dia melakukan ini, kalau bukan demi patriark, lalu untuk apa? Hanya ada keraguan di benak setiap orang yang hadir. Ini pasti kesalahan. Bagaimana mungkin paman keempat melakukan hal seperti itu? Divana berjalan keluar dari belakang, berdiri di depan Elvano, dan berkata dengan keras. Darin dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Elvano. Pada saat ini, ekspresi Elvano terus berubah, sehingga ekspresinya sedikit terdistorsi. Dilihat dari sudut manapun, Elvano tidak dalam kondisi normal. "Divana, kemarilah sekarang juga," kata Darin sambil mengerutkan kening. "Kenapa aku harus ke sana? Apa kau tidak tahu siapa paman keempat? Pasti mereka bertiga yang bersekongkol memfitnah paman keempat," kata Divana keras kepala. Di seluruh keluarga, Divana paling menyukai Elvano. Karena ketika dia masih kecil, Elvano sering diam-diam mengajaknya keluar untuk membeli makanan ringan dan mainan.
Karena itu, dia tidak mau percaya kalau pamannya yang keempat akan melakukan hal seperti itu. Divana, kemarilah sekarang juga, kata Darin dengan marah dan wajah muram. Tidak mau. Kau harus membersihkan nama paman keempat. Divana menghentakkan kakinya, menangkupkan tangannya di dada, dan tetap berdiri. Setelah berkata demikian, Divana menoleh lagi, menatap Elvano, dan berkata, Paman keempat, katakan kepada mereka kalau bukan kamu yang melakukannya. Sudah kubilang, aku berhasil. Pada saat ini, Elvano berbicara dengan suara serak. Wajah Divana menjadi pucat, seolah tersambar petir, dan dia berdiri di sana dalam keadaan linglung. Tapi aku ingin tahu bagaimana aku bisa terbongkar. Elvano mengangkat kepalanya dan menatap Stella. Upaya pembunuhan ini direncanakan sejak Berlin sakit parah. Adapun siapa yang terbunuh, hal itu ditentukan oleh wasiat Berlin. Siapapun yang diwariskan Berlin sebagai kepala keluarga akan menjadi target pembunuhan. Meskipun waktu pembunuhan itu sangat sensitif, menurut penugasan Tuan Tang, pembunuhan itu seharusnya berjalan lancar. Stella memang memicu susunan racun dan pingsan. Tapi mengapa dia kembali hidup-hidup? Semua rencana selanjutnya didasarkan pada kematian Stella. Jika Stella tidak meninggal, rencana selanjutnya akan runtuh sepenuhnya. Namun, Elvano masih sangat bingung. Sekalipun Stella belum meninggal, dia seharusnya bukan orang pertama yang dicurigai. Karena Elvano telah melakukan sesuatu untuk membersihkan dirinya dari kecurigaan. Seandainya saja ada satu orang yang menelepon Steve, entah itu Darin atau Arya, kecurigaanmu akan berkurang. Saat itu, Fang Yu tersenyum tipis dan berkata, sayangnya, mereka berdua menelepon Steve dan jarak waktu mereka hanya 5 detik. Dengan begini, kau malah menjadi bumerang dan menjadikan dirimu satu-satunya tersangka. Mendengar ini, wajah Elvano berubah. Untuk mengalihkan kecurigaan, dia sengaja menemukan Darin dan mengatakan bahwa dia tidak dapat menghubungi Stella dan memintanya untuk bertanya pada Steve. Pada saat itu, Arya juga hadir, tetapi Elvano tidak berkomunikasi dengannya. Tetapi ketika Arya mendengar tentang ini, dia juga menelepon untuk menanyakan. Kebetulan inilah yang mengungkap Elvano. Jadi, kamu masih belum cukup teliti. Kalau kamu lebih teliti sedikit lagi, kita mungkin perlu waktu lebih lama, dan kamu akan punya cukup waktu untuk kabur, kata Fang Yu. Elvano menatap Fang Yu dengan tatapan tajam di matanya. Dia tahu bahwa kegagalan percobaan pembunuhan terhadap Stella malam ini kemungkinan besar ada hubungannya dengan Fang Yu. Elvano belum pernah melihat Fang Yu sebelumnya, tetapi dia telah mendengar nama ini dari Berlin beberapa kali. Tidak heran orang tua itu sangat menghargaimu, kata Elvano dengan muram. Kau salah paham, bukan dia yang menghargaiku, tapi akulah yang menghargainya. Itulah kenapa aku berdiri di sini, kata Fang Yu ringan. Membantu orang lain dengan pekerjaan rumah adalah hal yang paling enggan dilakukan Fang Yu. Jika itu orang lain, sekalipun mereka memiliki hubungan baik, Fang Yu pasti akan menolaknya mentah-mentah. Tetapi ketika Fang Yu melihat wajah tua Berlin, dia tidak bisa menolak permintaan terakhirnya. Hahaha, Elvano menatap Fang Yu dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Divana, cepat kembali. Pada saat ini, Darin dan istrinya berteriak. Divana masih linglung dan tidak bergerak sama sekali. Dia tidak bisa kembali. Elvano menyeringai, mengulurkan tangan kanannya dan mencekik leher Divana. Divana menjerit dan mencoba melawan, tetapi dia tidak sebanding dengan kekuatan Elvano. Elvano, lepaskan Divana, dia tidak bersalah. Teriak Darin dengan wajah pucat. Tidak bersalah. Tidak ada satupun dari kalian di keluarga Qin yang tidak bersalah. Geram Elvano dengan mata merah. Leher Divana dicekik dan seluruh wajahnya bengkak dan merah. Hatinya dipenuhi keputusasaan. Ia tidak pernah menyangka kalau paman keempatnya yang dulu amat menyayanginya, kini akan menjadi seperti ini. Elvano, kalau kau tidak melakukan ini demi kami, kau seharusnya melakukannya demi ayah kami. Jenazahnya ada di aula duka. Apa kau melakukan ini padanya? Rei memelototi Elvano dan berkata dengan marah. Ekspresi Elvano sedikit berubah. Ia menoleh dan melirik peti mati di aula duka. Pandangannya berfluktuasi, namun segera menjadi tegas. Kalau ayahku tidak mengadopsimu, kau pasti masih yatim piatu yang hidup di jalanan. Kau sudah menjadi bagian dari keluarga Qin kami selama bertahun-tahun, dan ayahku sudah memperlakukanmu seperti anggota keluarga sungguhan. Bagaimana mungkin kau berbuat sekeji itu? Meskipun kita tidak ada hubungan darah, kita tetap keluarga. Lanjut Rei. Sekarang, dia tidak lagi selemah dulu. Elvano benar-benar ingin membunuh putrinya. Ini telah menyentuh hatinya yang terdalam. Sungguh tak tertahankan. Jangankan ayahku, bahkan anggota keluarga Qin yang lain pun memperlakukanmu dengan baik. Apa kau tidak takut disambar petir karena melakukan ini sekarang? Kata Rei dengan marah. Kau memperlakukanku dengan baik. Beraninya kau berkata begitu. Geram Elvano, kalian ini memasang wajah munafik setiap hari. Di permukaan, kau bilang kau memperlakukanku seperti anggota keluarga, tapi kenyataannya. Kau masih memperlakukanku seperti orang luar. Siapa di antara kita yang pernah melakukan hal seperti itu? Kaulah yang menolak ayahmu, kata Rei dengan ekspresi berubah. Ya, orang tua itu memang bilang akan memberiku sebagian asetnya. Tapi apa sebenarnya aset-aset ini? Semuanya bisnis marginal keluarga Qin, tak berharga. Geram Elvano.
Orang tua itu mewariskan semua bisnis inti yang sebenarnya kepada kedua putra kandungnya. Aku bahkan tak punya kesempatan untuk menyentuhnya. Kau pikir aku tidak menginginkan kekuasaan dan status? Tapi aku sama sekali tidak punya kesempatan. Aku hanya orang luar di keluarga Qin. Meskipun aku tidak menunjukkan minat sedikit pun pada bisnis keluarga, kedua bajingan itu, Darin dan Arya, masih mengancamku secara terang-terangan dan diam-diam. Mendengar ini, ekspresi orang lain berubah dan mereka menoleh ke arah Darin dan Arya. Keduanya tampak muram. Elvano, kita belum pernah melakukan hal seperti itu. Jangan gigit semua orang yang kau lihat seperti anjing gila. Balas Arya sambil menggertakkan giginya. Haha, aku pernah menemui orang tua itu untuk masalah ini. Coba tebak apa katanya. Elvano mengabaikan bantahan Arya dan melanjutkan, dia menyuruhku mencari tahu sendiri. Dia bilang dia percaya pada kemampuanku. Tapi dia tidak memberiku apapun. Bagaimana aku bisa melawan kedua putranya yang berharga? Bukankah kau mencoba membunuhku? Elvano menjadi semakin bersemangat saat berbicara, bahkan sedikit histeris. Divana, yang lehernya dicekik olehnya, hampir tidak tahan lagi dan memutar matanya. Lepaskan Divana. Kalau kau punya dendam, datanglah padaku. Darin melangkah maju dengan wajah pucat. Berhenti. Kalau kau maju selangkah lagi, aku akan mematahkan lehernya. Teriak Elvano. Pada saat ini, apa yang terjadi di aula berkabung telah menarik perhatian orang lain di keluarga Qin, dan mereka semua berkumpul di sekitarnya. Bab 738, Dalang di balik layar. Semua orang tercengang ketika mereka melihat Elvano menyandera Divana. Di mata mereka, Elvano selalu menjadi anggota inti keluarga Qin yang paling jujur dan ramah. Namun Elvano yang sekarang membuat mereka merasa dingin dan asing. Sudah kubilang, aku tidak pernah berubah. Kau yang memaksaku menjadi seperti ini. Teriak Elvano histeris. Divana hampir pingsan. Pada saat ini, sesosok melintas dan muncul di depan Elvano. Retakan. Tangan Elvano yang mencekik leher Divana patah. Ah! Elvano menjerit melengking dan mundur berulang kali. Divana terjatuh ke tanah, menutupi lehernya yang dicekik hingga memar ungu, dan terengah-engah. Divana, Darin dan istrinya berlari ke depan dengan cepat dan membantu Divana berdiri. Pada saat ini, Fang Yu sedang menatap Elvano di depannya, yang sedang menutupi lengan kanannya dan berteriak. Jadi begitu, meskipun kau berlatih seni bela diri, tapi karena kau tidak memiliki akar spiritual, kau tidak bisa memasuki dunia prajurit, dan seni bela dirimu terbatas pada tingkat manusia biasa. Pantas saja aku tidak bisa mendeteksi auramu sebelumnya, jadi inilah alasannya. Fang Yu menggaruk kepalanya dan berkata. Fang Yu sebelumnya secara tidak sadar percaya bahwa siapapun yang terobsesi dengan seni bela diri pastilah seorang seniman bela diri, yang merupakan kesalahan berdasarkan prasangka. Pada saat yang sama, hati Fang Yu tergerak dan dia memikirkan sesuatu. Mereka berdua adalah anak-anak jalanan, dan keduanya tidak memiliki akar spiritual. Berlin membawa Elvano pulang dan mengangkatnya sebagai putranya, sama seperti Fang Yu membawa Berlin pergi dari jalanan. Berlin, kau benar-benar ingin belajar dariku dalam segala hal. Sayang sekali penglihatanmu kurang bagus, pikir Fang Yu dalam hati. Elvano terduduk di tanah. Rasa sakit yang hebat di lengan kanannya membuatnya tampak kesakitan dan keringat bercucuran di dahinya. Dia tahu semuanya sudah berakhir. Pokoknya, aku harus memberitahumu bahwa kau telah berbuat salah pada Berlin. Fang Yu menatap Elvano dan berkata dengan tenang, dia membiarkanmu menghadapi ancaman itu sendirian hanya untuk melatihmu. Olahraga? Olahraga apa? Aku tidak punya apa-apa, bagaimana aku bisa melawan Darin dan Arya? Kata Elvano dengan keras. Tidak. Kau salah. Saat itu, Arya berjalan keluar dari belakang dan berkata, ayah sudah berkali-kali memperingatkan aku dan kakakku untuk tidak memikirkanmu. Dia juga bilang akan memberimu sebagian warisan kami. Namun, aku dan kakakku menolak. Elvano menatap Arya dengan mata terbuka lebar. Seharusnya aku tak mengucapkan kata-kata ini. Tapi aku sungguh tak bisa menoleransi kesalahpahamanmu tentang kebaikan ayahku kepadamu. Arya berkata dengan suara berat, coba pikirkan sendiri. Apa kau pantas untuk ayahmu? Bahkan sebelum tubuhnya dingin, kau berani membunuh seseorang yang begitu dekat denganmu. Apa yang kau pikirkan? Kakak keempat, kau benar-benar membuat kesalahan besar kali ini. Sebuah keluarga bisa saja tidak harmonis dan suka bertengkar, tetapi mereka tidak bisa melakukan sesuatu seperti membunuh orang tua mereka. Kau harus tahu bahwa ayah kita belum lama meninggal. Jika dia tahu bahwa kau... Aduh, Ray menghela napas berat dan tidak bisa melanjutkan. Dia sudah berbuat begitu, dan kau masih memanggilnya saudara keempat. Dia tidak pantas. Tanpa keluarga Qin kita, dia pasti sudah mati kelaparan di jalanan puluhan tahun yang lalu. Sungguh orang yang tidak tahu berterima kasih. Umpat Serene, istri Darin, sambil menghibur Divana. Elvano duduk di tanah dengan linglung dan berbalik melihat ke arah aula berkabung. Di aula berkabung, ada peti mati Berlin dan sebuah foto. Dalam foto tersebut, senyum Berlin sangat ramah, seperti saat mereka pertama kali bertemu. Apakah saya salah? Otak Elvano tiba-tiba menjadi sangat lambat. Tuan Qin, bolehkah saya mengatakan sesuatu? Pada saat ini, pengacara Chen, mengenakan jas dan dasi, berjalan keluar dari samping. Silakan, kata Arya. Sebenarnya, ketika Tuan Qin membuat surat wasiatnya, ada klausul tambahan. Namun,
Klausul tambahan ini baru akan berlaku setelah Nona Stella resmi menjadi kepala keluarga, jadi saya tidak membacanya ketika membaca surat wasiat sebelumnya, kata pengacara Chen. Peraturan tambahan apa? Tanya Arya. Pengacara Chen mengeluarkan sebuah dokumen dari tas kerjanya, mengeluarkan selembar kertas, dan berkata, setelah Nona Stella menjadi kepala keluarga, jika Tuan Elvano bersedia, dia dapat mengambil seperempat dari kekayaan keluarga Qin saat ini dan meninggalkan keluarga Qin. Setelah mengatakan itu, pengacara Chen membalik kertas peraturan itu, menyerahkannya kepada semua orang, dan membubuhkan cap jempol di atasnya. Mendengar isi peraturan itu, semua orang yang hadir mengubah ekspresi mereka. Seperempat aset keluarga Qin, ini adalah angka yang sangat besar. Berlin benar-benar meninggalkan kekayaan yang sangat besar kepada Elvano. Jelaslah, di hati Berlin, status Elvano setara dengan ketiga putra kandungnya yang lain. Elvano menatap pengacara Chen dengan tatapan kosong, kemudian air mata mengalir dari sudut matanya dan mengalir di pipinya. Dia akhirnya menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Dia menutupi lengan kanannya yang patah dan berbalik menghadap aula duka. Ketika Elvano melihat foto lelaki tua yang baik hati itu, penyesalan dan rasa malu muncul di hatinya. Dia menangis terseduh-seduh dan bersujud dengan keras ke arah peti jenazah di depan aula duka. Dor, dor, dor. Terdengar suara dentuman keras, kepala Elvano pecah dan berdarah, wajahnya berlumuran darah. Keheningan menyelimuti seluruh tempat, tak seorang pun berbicara. Daripada bertobat, mengapa tidak memberitahuku siapa yang memerintahkanmu melakukan ini? Atau lebih tepatnya, siapa yang mendorongmu melakukan ini? Pada saat ini, Fang Yu maju 2 langkah, berdiri di depan Elvano, dan bertanya. Elvano berhenti sejenak dalam kau-taunnya dan berbalik menatap Fang Yu. Dengan kecerdasan dan kekuatanmu, mustahil bagimu untuk memasang susunan racun dan pola bunga itu. Pasti ada seseorang yang membantumu. Katakan dengan lantang, sebagai bentuk penebusan dosa, kata Fang Yu. Elvano menatap Fang Yu, seluruh tubuhnya gemetar. Dia sungguh ingin mengatakannya, sungguh ingin mengatakannya. Tapi dia tidak bisa melakukan itu. Ketika teringat kedua sosok itu, seluruh keberanian di hati Elvano sirna. Kalau kau tidak mau memberitahuku, aku akan menggunakan kekerasan. Saat Fang Yu berbicara, ponsel di sakunya bergetar, jadi dia menundukkan kepala dan ingin mengeluarkan ponsel dari sakunya. Namun pada saat ini, Elvano mengulurkan tangan kirinya ke pinggangnya dan mengeluarkan belati tajam. Orang-orang di sekitar ketakutan dan berteriak. Namun detik berikutnya, Elvano memutar ujung bilah pedangnya dan menusukkannya ke dada kirinya. Patah. Pisau itu langsung menusuk jantung dan darah mengucur deras. Wajah Fang Yu sedikit berubah, dan dia segera berjongkok, meletakkan jarinya di dahi Elvano, dan kesadaran spiritualnya dengan cepat memasuki jiwa Elvano. Dia tidak menyangka Elvano akan bunuh diri dengan begitu tegas. Elvano jelas menunjukkan tanda-tanda penyesalan, jadi Fang Yu menurunkan kewaspadaannya. Namun dia tidak menyangka bahwa saat dia menundukkan kepalanya untuk menyentuh teleponnya, Elvano menusukkan belati itu ke jantungnya. Kesadaran spiritual memasuki jiwa Elvano. Pada saat ini, jiwa sudah mulai menghilang. Fang Yu segera mencari ingatan Elvano, tetapi ingatan itu menjadi sangat membingungkan karena hilangnya jiwanya. Fang Yu langsung menggunakan indera spiritualnya untuk membungkus jiwa yang menghilang dan akhirnya menangkap beberapa kenangan yang kacau. Sekitar 10 detik kemudian, jiwa Elvano benar-benar hilang, dan Fang Yu juga menarik kesadaran spiritualnya. Dengan menyatukan kenangan berantakan yang baru saja dilihatnya, Fang Yu pada dasarnya dapat menebak alasan mengapa Elvano bunuh diri. Elvano memiliki istri dan anak-anak, dan tinggal di kawasan perumahan mewah di Beidou. Karena tidak dipublikasikan, tidak seorang pun di keluarga Qin yang mengetahuinya. Dia dan istrinya bertemu melalui seorang pria berusia 30-an. Elvano memanggil pria ini Tuan Tang. Sebelum Elvano meninggal, sosok yang terus muncul dalam benaknya adalah istri dan putranya. Oleh karena itu, pada dasarnya dapat dipastikan bahwa Elvano bunuh diri untuk memastikan keselamatan istri dan anak-anaknya. Pada titik ini, Fang Yu juga memiliki pemahaman yang jelas tentang masalah tersebut. 1,5 tahun yang lalu, Tuan Tang menemukan Elvano dan memperkenalkannya kepada seorang wanita. Entah itu misi atau cinta sejati, wanita itu menikahi Elvano dan meninggalkan seorang putra. Sejak saat itu, Elvano sebenarnya diikat ke kapal bajak laut oleh Tuan Muda Tang dan terjebak sepenuhnya. Setelah itu, Elvano mungkin telah menerima banyak hasutan dan mengipasi api. Singkatnya, selama proses ini, dia mulai menyimpan dendam terhadap Berlin dan orang lain di keluarga Qin, dan secara bertahap menjadi pelaksana terbaik rencana ini malam ini. Jadi, hari ini, Berlin meninggal dunia dan rencana itu secara resmi mulai dilaksanakan. Jika bukan karena Fang Yu, rencana ini akan menjadi rencana sempurna yang berlangsung lebih dari setahun. Rencananya dimulai sejak wanita itu diperkenalkan kepada Elvano. Bab 739, kamu tidak pantas mendapatkan dupa. Tuan Muda Tang. Fang Yu menyipitkan matanya sedikit. Pada saat itu, keheningan menyelimuti seluruh tempat. Elvano berlutut dengan kepala di tanah, menghadap aula berkabung. Darah merah tua terus mengalir keluar dari dada kirinya. Banyak orang memalingkan muka mereka dengan enggan, termasuk Darin dan lainnya. Fang Yu melirik Elvano dengan pandangan acuh tak acuh. Baginya, Elvano adalah orang yang ditakdirkan untuk mati.
Apapun alasannya, Elvano mengkhianati keluarga Qin dan melakukan banyak hal yang merugikan kepentingan keluarga Qin. Pengkhianat macam ini, dimanapun dia berada, tidak akan punya pilihan selain mati begitu tertangkap. Kembalilah padaku setelah kau selesai mengurus urusan di sini. Aku perlu memberitahumu beberapa informasi, kata Fang Yu sambil berjalan ke arah Stella. Baiklah, Stella mengangguk sedikit. Bagi keluarga Qin, malam ini ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur. Setelah jenazah Elvano ditangani, seluruh anggota keluarga Qin, baik keturunan langsung maupun keturunan sampingan, berlutut di depan aula duka. Tak lama kemudian, jam 12 pun berlalu. Stella resmi menjadi kepala keluarga Qin. Setelah apa yang terjadi dengan Elvano, emosi Darin dan Arya tampaknya sangat terpengaruh, dan mereka tidak lagi mempertanyakan pengaturan ini. Ketika segala sesuatunya selesai ditangani sementara, hari sudah tengah malam, pukul 3 pagi. Fang Yu duduk di sofa di lantai pertama gedung kecil tempat Berlin menginap hari ini, menutup matanya untuk beristirahat. Stella datang ke sini sambil membawa kotak makan siang di tangannya. Bagaimana kamu tahu aku lapar? Fang Yu membuka matanya dan hal pertama yang dilihatnya adalah kotak makan siang di tangan Stella, dan dia segera mengambilnya. Ini bukan untukmu saja, aku belum memakannya, kata Stella. Fang Yu tidak peduli. Ia membuka kotak makan siang dan menemukan beberapa hidangan rumahan di dalamnya. Ia mulai makan dengan mulut penuh. Meskipun Stella tidak makan, dia sebenarnya tidak lapar, jadi dia duduk di samping dan memperhatikan Fang Yu makan. Matanya agak merah, suasana hatinya sangat buruk, dan merasa lelah baik secara fisik maupun mental. Baginya, menjadi kepala keluarga bukanlah hal yang membahagiakan, melainkan sebuah tanggung jawab yang dibebankan di pundaknya. Dia tahu betul betapa pentingnya keluarga Qin bagi kakeknya. Oleh karena itu, dia tidak boleh mengecewakan kakeknya dan harus membantu keluarga Qin mengatasi kesulitan saat ini. Fang Yu makan cukup lama sebelum mendongak dan bertanya, di antara pesaing keluarga Qinmu, apakah ada yang berasal dari keluarga Tang? Keluarga Tang. Mereka mitra terbesar kita. Stella mengerutkan kening. Rekan, itu cukup menarik, kata Fang Yu. Apa yang kamu ketahui? Tanya Stella. Fang Yu menyesap sup dan perlahan menceritakan apa yang diketahuinya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Fang Yu, wajah Stella tampak sangat jelek. Tuan Muda Tang. Menurut deskripsi Fang Yu, orang ini kemungkinan besar adalah putra tertua keluarga Tang, Solon Tang. Elvano dihasut oleh Solon. Kedengarannya konyol sekali. Karena kedua orang ini, yang satu adalah anggota inti keluarga Qin, dan yang lainnya adalah putra tertua dari mitra terbesar keluarga Qin. Kedua orang ini bergabung dan ingin melahap seluruh keluarga Qin. Bagi Stella, hanya memikirkannya saja membuat bulu kuduknya merinding. Jika Fang Yu tidak mengatakannya, dia mungkin tidak akan mempercayainya. Hanya itu yang kutahu, sisanya harus kau selidiki sendiri, kata Fang Yu. Stella tidak dapat menerima informasi ini untuk sementara waktu dan menggosok pelipisnya. Apakah ada kegiatan besok? Tanya Fang Yu. Petik 2. Besok, banyak orang akan datang untuk memberi penghormatan, dan Solon juga seharusnya ada di sini, kata Stella sambil mengangkat kepalanya. Bagus sekali. Bukankah kita bisa tahu apa yang ingin dia lakukan dengan menghadapinya langsung? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata. Ya, Stella mengangguk lagi. Kalau begitu, aku akan tinggal 1 hari lagi, kata Fang Yu. Stella berdiri, membungkuk pada Fang Yu, dan berkata, terima kasih, Tuan Fang. Kita semua sudah sangat akrab, jadi tidak perlu repot-repot begini, kan? Ini sama sekali bukan gayamu, kata Fang Yu sambil tersenyum. Stella mengangkat kepalanya dan berkata, kali ini berbeda. Dia tahu betul bahwa jika Fang Yu tidak datang, dia dan keluarga Qin akan berada dalam situasi yang tidak dapat diperbaiki seperti saat ini. Baiklah, aku perlu istirahat. Lanjutkan pekerjaanmu. Fang Yu bersandar di sofa dan memejamkan mata lagi. Stella mengemasi kotak makan siangnya dan meninggalkan rumah. Ketika dia sampai di halaman gedung utama, dia bertemu pengacara Chen. Nona Qin, saya harus pergi. Saya hampir lupa ada satu barang yang belum saya berikan kepada Anda, kata pengacara Chen. Barang apa? Tanya Stella. Ini seikat kunci dan sepucuk surat yang ditinggalkan Tuan Qin untukmu. Pengacara Chen menyerahkan sebuah amplop dan seikat kunci ke tangan Stella. Kunci ini adalah kunci untuk membuka setiap ruangan di keluarga Qin. Kunci ini merupakan benda wajib bagi kepala keluarga dan juga merupakan simbol. Namun perhatian Stella tertuju pada surat ini. Dia tidak hadir saat Berlin meninggal. Dan surat ini pasti berisi semua kata-kata dan instruksi yang ingin disampaikan Berlin kepadanya. Sebelum dia mengeluarkan surat itu, Stella merasakan matanya panas. Baiklah, terima kasih banyak, pengacara Chen, kata Stella sambil menerima kedua barang itu. Tidak perlu, pengacara Chen mengangguk dan berjalan keluar. Stella mengambil amplop itu, berjalan ke sudut tempat tak seorang pun berada, membukanya dan mulai membaca. Isi amplop itu ditulis oleh Berlin sendiri, dan Stella dapat mengenali tulisan tangannya. Setelah menonton beberapa saat, mata Stella berkaca-kaca. Ia menutup mulutnya dan berusaha sekuat tenaga agar tidak bersuara. Sore berikutnya, rumah keluarga Qin menarik banyak orang yang datang untuk memberikan penghormatan. Orang-orang ini berasal dari keluarga besar atau pengusaha independen.
Kebanyakan dari mereka telah dibantu oleh Berlin, dan mereka datang untuk memberikan penghormatan dengan tulus. Dan sejumlah kecil orang datang ke sini hanya untuk berpura-pura. Tentu saja, hal semacam ini terjadi di setiap perusahaan, dan semua orang mengetahuinya. Di depan balai duka, orang-orang terus maju untuk membakar dupa dan memberi hormat. Anggota keluarga Qin mengenakan pakaian berkabung, berdiri di kedua sisi, diam. Stella, sebagai kepala keluarga penerus, berdiri di depan. Lagi pula, dia baru saja diserang kemarin dan wajahnya tampak sangat pucat karena tidak beristirahat dalam waktu lama. Fang Yu berdiri di belakang kerumunan, diam-diam mengamati setiap orang yang datang memberikan penghormatan. Segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Tak lama kemudian, seorang pria berjas dan berdasi maju ke depan. Dia tidak pergi ke aula berkabung untuk membakar dupa dan memberi hormat, tetapi berjalan ke Stella. Nona Qin, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Anda masih tetap cantik seperti dulu, kata pria itu sambil tersenyum. Tuan Tang, kalau Anda ingin membakar dupa, silakan maju. Saya sedang tidak ingin mengobrol dengan Anda sekarang. Stella menatap Solon di depannya dengan tatapan dingin. Jangan begitu, aku harus membakar dupa kalau ke sini. Tapi aku tetap ingin mengobrol denganmu dulu, kata Solon sambil tersenyum. Saat ini, tindakan Solon telah menarik perhatian banyak orang. Banyak orang tahu bahwa Solon tertarik pada Stella. Namun mengobrol dengan orang lain juga tergantung pada kesempatannya. Hari ini adalah pemakaman keluarga Qin. Tingkah laku Solon jelas tidak menghormati keluarga Qin dan Berlin. Anggota keluarga Qin yang berdiri di kedua sisi semuanya tampak tidak senang. Adapun yang lain, meskipun mereka juga merasa bahwa Solon salah, mereka tidak berani mengungkapkannya terlalu banyak. Bagaimanapun, Solon adalah putra tertua keluarga Tang, dan tak seorang pun yang hadir mampu menyinggung perasaannya. Nona Qin, saya dengar Anda diserang kemarin. Apakah Anda baik-baik saja? Tanya Solon sambil tersenyum. Ekspresi Stella sedikit berubah saat dia melihat Solon. Sayangnya, sebenarnya saya sangat menghormati Tuan Qin. Beliau pergi di waktu yang sangat salah. Keluarga Qin sedang berada dalam masa sulit. Setelah beliau pergi, keluarga Qin akan kehilangan nyali, dan keadaan akan semakin sulit. Solon menggelengkan kepalanya lagi dan mendesah munafik. Setelah mendengar kata-kata ini, Stella tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya. Solon memprovokasi. Artinya jelas. Sekarang Berlin sudah tiada, dia tidak perlu lagi menganggap serius keluarga Qin. Itulah sebabnya dia berani datang langsung ke aula duka keluarga Qin hari ini untuk memprovokasi mereka. Solon menatap Stella dengan tatapan jenaka di matanya. Faktanya, dia juga marah. Rencana yang sudah lama saya rencanakan dan saya pikir akan 100% berhasil ternyata gagal. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah ia duga. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia jadinya, jadi dia mengabaikan keberatan para tetua keluarganya dan langsung pergi ke keluarga Qin, ingin memberi peringatan kepada semua orang di keluarga Qin. Bagaimanapun, Berlin sudah meninggal, jadi keluarga Tang tidak perlu khawatir lagi tentang apapun, dan bahkan dapat mengungkapkan sikap mereka yang sebenarnya hari ini. Keluarga Tang mereka hanya ingin melahap keluarga Qin. Baiklah, sebaiknya aku pergi membakar dupa untuk Tuan Qin, kata Solon sambil berjalan perlahan. Namun dia baru berjalan 2 langkah ketika seseorang memegang bahunya. Kau tidak layak membakar dupa untuknya. Fang Yu meletakkan tangan kanannya di bahu Solon dan berkata dengan acuh tak acuh. Bab 740, putusnya hubungan. Solon berbalik dan menatap Fang Yu sambil mengerutkan kening. Singkirkan tanganmu, kata Solon dingin dengan wajah tanpa ekspresi. Aku bisa menarik tanganku, tapi kau harus segera pergi dari sini, kata Fang Yu dengan tenang. Solon menyipitkan matanya sedikit, dan rasa dingin di matanya menjadi semakin jelas. Kamu Fang Yu, kan? Aku dengar namamu kemarin, kata Solon. Oh. Karena kau tahu namaku, kau seharusnya sudah mendengar tentang perbuatanku, kan? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata. Kau tidak membiarkanku menganggapnya serius sampai sejauh ini, kata Solon dengan tatapan meremehkan. Bagaimana kau tahu aku tidak berada di level itu sebelum penyelidikan? Tanya Fang Yu sambil tersenyum. Solon mengamati dari sudut matanya dan menyadari bahwa mata semua orang di sekitarnya tertuju padanya dan Fang Yu. Bagi Solon, bahunya ditekan di tempat umum seperti itu merupakan suatu penghinaan. Solon menggoyangkan bahunya, mencoba melepaskan tangan Fang Yu. Namun saat ia bergoyang seperti ini, ia merasakan tekanan besar pada bahunya. Engah. Solon tidak sanggup menahan tekanan sedetik pun, lututnya ditekuk, lalu dia terduduk di tanah. Apakah Anda mencoba menipu saya, Tuan Tang? Tanya Fang Yu sambil mengangkat bibirnya. Solon, yang sedang duduk di tanah, mengangkat matanya dan menatap Fang Yu, dengan niat membunuh yang dingin terpancar di matanya. Sekarang, kau punya kualifikasi untuk kuanggap serius. Solon berdiri perlahan dan berkata dengan dingin, tapi kau harus mengerti bahwa mulai sekarang, hidupmu telah memasuki hitungan mundur. Ancaman pembunuhan langsung. Orang-orang di sekitar memandang Solon dan Fang Yu, ekspresi mereka sedikit berubah. Kebanyakan orang memiliki ide yang sama dalam benak mereka. Artinya, pemuda bernama Fang Yu ini sedang dalam masalah besar. Ini Solon, putra tertua keluarga Tang. Selama dia tidak memprovokasi dunia seni bela diri, Solon hampir bisa berjalan menyamping di Beidou.
Dikatakan bahwa keluarga Tang baru-baru ini sangat dekat dengan sebuah keluarga seni bela diri di Beidou dan tampaknya mereka berencana untuk membentuk aliansi melalui pernikahan. Jika rumor ini benar, maka status keluarga Tang di dunia sekuler akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Hari ini, Solon datang ke keluarga Qin dan menggoda Stella di depan banyak orang, memprovokasi keluarga Qin. Tindakan ini hanya mengonfirmasi rumor tersebut. Anda tahu, untuk waktu yang lama, keluarga Tang dan keluarga Qin telah berada dalam keadaan kooperatif, dan kedua belah pihak merupakan mitra terbesar satu sama lain. Namun hari ini Solon memperlakukan keluarga Qin dengan sikap seperti itu. Jelaslah bahwa keluarga Tang siap untuk menghancurkan wajah mereka dan memutuskan hubungan dengan keluarga Qin sepenuhnya. Alasan mengapa keluarga Tang berani melakukan ini tidak lebih dari dua alasan. Alasan pertama pasti terkait dengan kematian Berlin. Berlin adalah pria yang sungguh tangguh, tak tertandingi dalam keterampilan dan kebijaksanaan. Semasa hidupnya, keluarga Tang tidak berani bertindak gegabah, betapapun banyaknya ide yang mereka miliki. Sejak Berlin dilaporkan sakit parah sebulan yang lalu, keluarga Tang semakin aktif. Mereka mencari pembeli untuk banyak bisnis yang telah bermitra dengan mereka. Banyak keluarga di Beidou telah mendengar tentang ini. Alasan kedua pastilah karena keluarga Tang memiliki cukup keyakinan untuk sepenuhnya memutuskan hubungan dengan keluarga Qin dan tidak lagi mengikatkan kepentingan mereka sendiri pada keluarga Qin. Sumber keyakinan ini kemungkinan besar adalah keluarga seni bela diri yang dikabarkan akan menikah. Keluarga Tang mungkin akan mencapai puncaknya, dan keluarga Qin kemungkinan besar akan menjadi batu loncatan pertama keluarga Tang. Memikirkan hal ini, semua orang yang hadir merasakan sedikit getaran di hati mereka. Kamu mau pergi? Fang Yu bertanya pada Solon yang ada di depannya. Solon mengibaskan mantelnya dan mengabaikan Fang Yu, tetapi menatap anggota keluarga Qin yang berdiri berjajar di belakangnya. Mulai hari ini, hubungan kerjasama antara keluarga Tang dan keluarga Qin resmi berakhir. Kau akan segera tahu bahwa tanpa dukungan keluarga Tang kami, keluarga Qinmu bukanlah apa-apa, kata Solon dingin. Setelah berkata demikian, dia berbalik ke samping dan berjalan melewati bahu Fang Yu. Jika kamu ingin keluar, aku akan mengantarmu ke sana, kata Fang Yu. Sambil berbicara, Fang Yu mencengkeram belakang leher Solon dan mengangkatnya seperti seekor ayam. Lepaskan aku. Wajah Solon tampak sangat buruk dan dia meronta keras. Kau bicara kasar di rumah orang lain dan berharap bisa pergi dengan tenang. Kau benar-benar tidak punya otak. Fang Yu menyeringai, meraih Solon, dan melemparkannya ke depan. Bam! Solon terlempar keluar dari pintu belakang Aula Duka, tubuhnya menghantam tanah dengan keras dan berguling beberapa kali. Ia terbaring tak bergerak, tampak tak sadarkan diri. Biarkan sopirnya mengantarnya kembali, Fang Yu berbalik dan berkata pada Stella. Stella mengangguk. Pada saat itu, seluruh Aula Duka terdiam. Semua orang menatap Fang Yu dengan ekspresi ngeri dan terkejut. Mereka tidak menyangka Fang Yu benar-benar berani mengambil tindakan dan melemparkan Solon keluar Aula berkabung. Tindakan ini setara dengan mendeklarasikan perang terhadap keluarga Tang atas nama keluarga Qin. Dalam kasus ini, tidak ada ruang untuk bermanuver dalam masalah ini. Kedua keluarga besar yang telah bekerja sama selama lebih dari 10 tahun ini benar-benar berdiri di pihak yang berlawanan. Ini merupakan kejutan besar bagi situasi sekuler di Beidou. Ketika keluarga Qin dan keluarga Tang bekerja sama, kedua keluarga tersebut dianggap sebagai kekuatan teratas di dunia sekuler Beidou. Tetapi sekarang setelah kedua perusahaan itu berpisah, pengaruh keduanya telah sangat berkurang. Meskipun demikian, keluarga Tang masih sangat percaya diri selama rumor itu benar. Adapun keluarga Qin, situasinya tidak baik. Tulang punggungnya, Berlin, baru saja meninggal dunia, dan dia benar-benar memutuskan hubungan dengan keluarga Tang. Itu merupakan pukulan berat. Karena kejadian itu, sebagian besar tamu bergegas pergi setelah membakar dupa. Mereka sekarang perlu memeriksa kembali hubungan mereka dengan keluarga Qin. Pukul 4 sore, semua tamu meninggalkan keluarga Qin. Anggota inti keluarga Qin berkumpul di ruang tamu gedung utama untuk mengadakan pertemuan pertama setelah Stella menjadi kepala keluarga. Wajah semua orang tampak jelek. Karena mereka tahu bahwa mulai hari ini, keluarga Qin akan memasuki tahap paling sulit dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun keluarga Tang telah melakukan perpindahan terus-menerus sebulan yang lalu, semua orang optimis saat itu dan merasa masih ada ruang untuk bermanuver. Namun hari ini, segala sesuatunya tiba-tiba mencapai klimaks. Keluarga Qin dan keluarga Tang hancur total. Bagi kebanyakan orang di keluarga Qin, insiden ini sendiri bukanlah hal yang paling menyedihkan. Yang menyedihkan adalah waktu terjadinya hal ini. Kepala keluarga saat ini adalah Stella, bukan Berlin. Mereka sama sekali tidak percaya pada Stella. Masalah ini seharusnya tidak sampai sejauh ini. Darin berbicara lebih dulu. Ia berdiri, wajahnya pucat pasi, menatap Stella yang sedang berbaring di sofa di depannya, dan berkata, bagaimana mungkin Fang Yu menyerang Solon di depan begitu banyak orang. Stella menatap Darin dan berkata, Solon berdiri di depan Aula Duka Kakek dan memprovokasi seluruh keluarga Qin kita. Saat ini, apakah kita masih harus menanggungnya? Ya, sikap Solon memang sangat arogan. Tapi bagaimanapun juga, kita tidak boleh bertindak. Sebanyak apapun Solon bicara, itu hanya akan menjadi omong kosong. Begitu dia bertindak, kita tidak akan lagi benar dan akan berada dalam posisi pasif di mata publik. Geram Darin. Jadi maksudmu adalah,
Stella menyipitkan matanya sedikit dan bertanya. Keluarga Qin kita harus segera membuat pernyataan dan mengambil tindakan tegas terhadap Fang Yu. Nyatakan bahwa perilakunya tidak ada hubungannya dengan kita, kata Darin. Kata-kata ini segera membangkitkan gaung orang-orang di sekitarnya. Ya, saya pikir kita juga harus melakukan itu. Saya mendukung ini. Saya juga. Pada saat ini, Arya memberi isyarat untuk tetap diam dan berdiri. Stella, aku tahu Fang Yu telah banyak membantu kita, dan orang tua itu sangat menghargainya. Tapi saat ini, kita tetap harus mengutamakan kepentingan keluarga kita. Lagi pula, Fang Yu sendiri tidak memiliki latar belakang keluarga, jadi jika keluarga Tang ingin mengincarnya, mereka hanya akan mengincarnya. Arya berkata, aku sudah sering mendengar orang tua itu mengatakan bahwa Fang Yu sangat kuat. Jadi, bahkan jika keluarga Tang ingin membalas dendam padanya, dia bisa mengatasinya. Kata-kata ini sekali lagi membangkitkan gelombang persetujuan. Wajah Stella tampak jelek, dan matanya yang indah penuh dengan kedinginan. Fang Yu baru saja membantu keluarga Qin menyelesaikan krisis besar, dan sekarang mereka ingin menarik garis yang jelas antara mereka dan Fang Yu hanya karena mereka takut pada keluarga Tang. Stella tidak mungkin melakukan tindakan tanpa hati nurani seperti itu. Dia yakin Berlin tidak akan setuju dengannya. Sekalipun dia tahu Fang Yu mampu menghadapi keluarga Tang, dia tidak akan melakukan ini. Tidak perlu membahas Fang Yu. Aku tidak akan setuju untuk membuat batasan yang jelas dengannya. Dia adalah dermawan keluarga Qin kita. Stella menjawab dengan dingin, lagi pula, jangan berpikir keluarga Tang bisa menyelamatkan apapun dengan menurunkan pendirian mereka. Bersambung.